Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2022 ini, saya akan memberikan sedikit informasi, akan memberikan informasi yang cukup penting. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Jadi tempo hari saya mendapatkan kabar dari beberapa mutawib. Jadi yang namanya di Jabal Rahmah ini harus waspada. Ya, saya akan menjelaskan dari awal dulu Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu umroh, biasanya ya, dari travel umroh itu mengadakan acara city tour. Biasanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ya. Terkadang dibawa umpama ke perkebunan kurma, kemudian ke Jabal Nur, kemudian ke Jabal Rahmah, ke Padang Arafah. Nah, umpama Bapak Ibu ya, dari travel umrohnya diajak berkunjung ke Arafah. Yang namanya di Arafah itu ada yang namanya Gunung Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, nah apa yang harus diperhatikan? Ya, tempo hari itu ya, saya mendapatkan kabar bahwa ada beberapa oknum, ada beberapa orang, insya Allah mungkin ya, saya lihat itu kalau dilihat dari video-videonya itu lebih dari 10 orang. Nah, orang-orang ini sengaja memang berbuat tidak baik. Di antaranya, mereka ini bermodus. Modusnya pertama, ya, dia pura-pura menolong. Jadi umpama ada jamaah-jamaah laki-laki yang menaiki ya, gunung Jabal Rahmah. Nah, itu kan biasanya ya, disediakan tangga sampai ke paling atas. Nah, kemudian ada juga ya, di sebagian yang lain itu tangga, tapi tangganya itu enggak sampai ke ujung atas. Akhirnya orang-orang tersebut menaikinya lewat jalan setapak yang penuh dengan batu-batu. Umpama bapak-bapak ini yang saya sebutkan ini bapak-bapak karena modusnya ini biasanya mengarah ke bapak-bapak. Umpama ada orang asing, orang yang tidak dikenal pada saat bapak-bapak naik ke bukit, ada yang pura-pura menolong, yang memang menolong tangannya meraih supaya bisa naik. Ya, itu perlu diwaspadai. Karena apa? Nah, modusnya itu adalah orang itu, ya, kalau umpama bapak-bapak mau, ya, itu kan biasanya dia posisinya ada di atas meraih tangan, setelah di atas kemudian dia akan memakaikan surban berikut udang-udangnya, kemudian dia memotonya. Nah, fotonya ini modelnya memang canggih, yang bisa langsung keluar foto, langsung jadi. Nah, terus apa yang perlu diwaspadai? Yaitu adalah setelah selesai foto jadi, dia akan meminta bayaran. Sedangkan bayarannya itu terkadang ya cukup besar. Ya. Nah, akhirnya apa? Orang itu kan kaget, dikira dia hanya menolong, kemudian dia orangnya baik dan lain sebagainya, tidak ada niatan untuk meminta uang dan lain sebagainya. Nah, tapi dibalik itu dia aslinya ingin meminta jasa dari jasa fotonya, tapi sedikit bermodus. Nah, ini perlu diwaspadai, ya. Diusahakan Bapak Ibu umpama menaiki tangga, ya, saya sarankan tangga yang langsung menuju ke pelataran paling atas. Jangan lewat yang sekiranya yang sulit jalannya. Ya, kalau yang sulit-sulit jalannya ya terkadang ya itu ada orang-orang yang di atas itu sudah menunggu, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga di pelatarannya. Itu kan kalau Jabal Rahmah yang paling tinggi sekali itu atasnya itu rata. Ada banyak orang yang pada jualan, ya, jualan oleh-oleh dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada tugu, insya Allah mungkin tingginya insya Allah sekitar 5 meter. Nah, ada tugu Jabal Rahmah. Nah, ada juga orang atau oknum itu ya, yang tugasnya di situ, maksudnya tugas ingin
memoto-moto dengan modus supaya dia dapat uang. Ada yang di atas bagian atas. Nah, jadi umpama ada bapak-bapak yang mendekati, kemudian sorbannya dikudungkan ke kita, ya, ke bapak-bapak yang pada naik itu, ya, diusahakan bilang saja la, harus berani melawan, dalam artian la langsung pergi saja, abaikan, tinggalkan, ya, karena dikhawatirkan tadi nantinya bapak ibu merasa keberatan karena dimintai bayaran yang kabarnya insya Allah cukup banyak, cukup besar. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, ya, saya di sini sekalian mengingatkan. Oh ya Bapak Ibu, tadi malam saya dapat kabar juga, ya, karena orang-orang ini, oknum-oknum ini, ya, melakukan hal tersebut sudah beberapa hari di Jabal Rahmah. Akhirnya, ya, dari pihak keamanan Saudi, saya dapat info itu sudah diciduk, sudah diangkut, sudah diamankan. Alhamdulillah, berarti aman, insya Allah nyaman, ya, untuk orang-orang yang mau umroh saat ini. Setelah video ini insya Allah tayang, insya Allah sudah tidak ada karena sudah aman, ya. Namun umpamanya, namanya orang-orang kayak gitu biasanya kan kucing-kucingan. Umpama datang lagi kapan waktu, ya diusahakan, ya, Bapak Ibu tetap harus waspada. Umpama ada orang yang pura-pura nolong dan sebagainya supaya diabaikan, itu ya. Nah, kemudian saya di sini mengingatkan pada saat Bapak Ibu berkunjung ke Jabal Rahmah, ya, jangan sekali-kali mengikuti orang-orang yang tadi meratap-ratapi tugu, karena ya, saya perhatikan masih saja ada orang yang berbuat seperti itu, berdoa sambil menempelkan badannya di tugu Jabal Rahmah, meratap-ratap, itu tidak ada tuntunannya. Kemudian menulis-nulis di tugunya, padahal sudah dihapus sama pemerintah itu. Ditulis lagi, dengan niatan insya Allah umpamanya supaya anaknya dapat jodoh, supaya naik jabatan, supaya bisa ke tanah suci dan sebagainya. Itu tidak ada tuntunannya, jangan dilakukan. Bahkan terkadang ada disiapkan dari rumahnya, menulis surat, umpama bawa foto dan sebagainya, diselip-selipkan di bebatuan di Jabal Rahmah. Itu jangan dilakukan. Ingat ya, karena khawatir dengan apa yang dilakukan, ya, itu termasuknya, ya, kategori kesyirikan. Ya, tidak ada dalilnya kalau orang berdoa di situ, umpama di hari-hari biasa ya, berdoa kemudian sholat, kemudian menulis-nulis apa umpama di situ, tidak ada dalilnya bahwa tempat itu mustajab untuk berdoa, tidak ada, kecuali pada saat, ya, haji, pada saat hari Arafah tanggal 9. Itu memang mustajab. Hanya hari itu. Ini namanya hari Arafah. Waktu apa? Waktu pelaksanaan ibadah haji, itu memang merupakan tempat yang memiliki kefadolan, keutamaan, yaitu mustajab untuk berdoa. Tapi kalau hari-hari biasa, ya seperti tempat-tempat umumnya, seperti biasa. Kan doa itu di mana saja boleh, ya boleh. Ya. Nggak perlu di atas bukit juga boleh, mau di bis boleh, umpama mau di mana boleh. Ini mah saya, ya, memberikan edukasi bahwa tempat tersebut, ya, mustajab untuk berdoanya itu adalah pada saat 9 Dzulhijjah, pada saat haji. Ya. Jadi musim haji itu biasanya, ya, Jabal Rahmah itu penuh warnanya jadi putih, ya, untuk para jamaah yang berdoa di situ, karena memang doanya sangat-sangat mustajab. Tapi kalau hari-hari biasa, ya tidak memiliki kefadolan, ya. Apalagi umpama meratap-ratap di tugu tersebut, jangan dilakukan, ya. Itu kan tandanya berarti dia hatinya itu seolah-olah tempat itu mustajab untuk berdoa atau memiliki kefadolan. Ya, seperti biasa saja, silakan berkunjung, kemudian hatinya supaya merasa tambah keimanannya bahwa betul, oh di sini ya yang namanya Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan dan lain sebagainya. Ya, jadikan itu momen yang terbaik untuk menambah keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, itu kan nanti terakhirnya ada sa'i, pelaksanaan sa'i berakhir di Bukit Marwah. Nah, kemudian setelah melaksanakan
sa'i, selesai di Bukit Marwah, berdoa dan lain sebagainya, kemudian ditutup dengan tahallul, yaitu dengan cara motong rambut. Nah, yang perlu diwaspadai ya, saat ini ada anak-anak kecil, saya perhatikan itu di beberapa video, ya, anak-anak belasan tahun, mungkin 10 tahun atau 11 tahun laki-laki, nah, itu menawarkan gunting untuk motong rambut. Tidak salah menawarkan namanya. Nah, namun setelah menawarkan, itu nanti ya, bapak-bapak ini khususnya yang laki-laki biasanya menawarkan, kalau laki-laki ya laki-laki, anak-anak itu menawarkan guntingnya. Dia minta imbalan. Nah, dikhawatirkan bapak ibu tidak siap dengan keuangannya karena kan mau melaksanakan ibadah di situ ya. Baik itu tawaf, sa'i, umpamanya kan uangnya ditinggal di hotel dan sebagainya. Dari sini saya mengingatkan, kalau bapak ibu ingin melaksanakan umroh, tahapan-tahapan selanjutnya itu kan di Masjidil Haram, diusahakan membawa gunting sendiri. Ya, silahkan dibawa guntingnya. Ya, dilibat-libat umpama pakai apa, boleh dibawa di tas yang diselempangkan. Untuk apa nanti? Untuk tahallul. Tidak perlu minjam lagi ke anak-anak tersebut. Karena khawatir kan kalau orang awam yang baru pertama kali umroh, itu dikiranya fasilitas dari Masjidil Haram, padahal harus bayar. Tuh ya. Begitu juga dengan ibu-ibunya sama. Ada anak-anak tanggung, anak perempuan yang pakai cadar, kemudian bajunya warna hitam, itu juga memberikan gunting, menyodor-nyodorkan, ya, supaya kita bisa pakai gunting itu. Tapi tadi siap-siap untuk membayar. Kalau bapak ibu umpamanya, saya mah biarin saja, saya mau bayar, silahkan, boleh. Hanya saja, ya berarti harus dipersiapkan uangnya. Nah, tempo hari kabarnya insya Allah ya, sama petugas di sana ya, sudah dibubarkan. Namun ya tadi kucing-kucingan, terkadang ada, umpamanya kadang juga nggak ada. Ya. Namun di sini ya, saya mengingatkan, ya, apabila bapak ibu tidak ingin bayar, dan kemudian juga kan punya, kecuali nggak punya, atau umpama ketinggalan, umpama tertinggal di hotelnya bagaimana? Silahkan pinjam ke teman serombongannya. Ya. Kalau ingin terhindar dari tadi, bayar yang tadi, bayar gunting. Ya insya Allah sih mungkin ya ditagih berapa, umpama 10 real apa berapa, saya kurang tahu, hanya saja ya, dikhawatirkan kaget. Dikiranya itu fasilitas dari Masjidil Haram. Ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, selalu hatinya dari mulai awal sampai akhir niatkan karena Allah, semata-mata mengharap rahmatnya Allah, semata-mata ingin dibalas oleh Allah yaitu surganya Allah, dan semata-mata karena beribadah ini karena takut akan siksanya Allah. Bagi Bapak, Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh ya, tahun 2022 ini, saya doakan mudah-mudahan yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan. Kemudian yang akan melaksanakan ibadah umroh di 2022 ini, semoga Allah berikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.